Oke, malam ini saya akan coba tunjukkan atau cara membuat form dokumentasi. Jadi sebagai engineer kalian juga harus mempelajari ini. Jadi setelah berbicara banyak teknik dan banyak macam-macam di teknik, ya kalian harus mengerti juga. Jadi pada akhirnya kalian akan menemukan dokumentasi. Jadi harus sistem, manajemen, dan dokumentasi. Jadi untuk standar painting report dan welding report dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau naik kelas, ya kalian harus mempelajari ini. Kalau tidak, ya kalian akan tetap sebagai orang engineering, teknik, dan intinya kalian tidak naik kelas. Kalau kalian ingin naik kelas, ya kalian harus mempelajari satu persatu. Memang sangat sulit, tapi kita bisa mempelajarinya. Oke? Jadi pada kasus ini, kasus-kasus baru-baru ini atau juga sebelumnya, untuk menghadapi perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan negara, kita harus menyiapkan sejumlah desain yang matang dengan persiapan preparation yang matang, dan untuk akhir dan finalisasi kita harus membuat dokumentasi yang sedemikian rumitnya atau sedemikian ribetnya jika belum pernah mengerjakannya. Oke? Jadi contoh kita membuat painting prosedur. Nah, untuk painting prosedur juga udah ada standarnya. Untuk skopnya, reference kodenya, ya, surface preparationnya. Jadi preparasi material mana yang akan digunakan. Untuk painting worksnya, inspection, painting system, documentation, dan lampiran atau attachment. Jadi banyak sekali yang mesti kita ketahui. Jadi untuk scope di sini sudah dijelaskan satu. Jadi reference kodenya kita menggunakan SSPC, SP10 atau SSPC F1S1. Nah, ini untuk standar, ya. Jadi society painting. Nah, tetapi jika di ANSI atau DIN beda lagi. Kalau untuk JIS juga beda lagi. Mereka punya standarnya, tetapi intinya jika ekuivalen dengan SSPC ini pasti akan sama, tetapi hanya berbeda kode. Tetapi secara pengaplikasiannya itu sama. Oke. Nah, jadi untuk di sini inspeksinya udah ada, saya bikin. Sekarang kita langsung di sini. Nah, contoh di sini. Oke. Nah, jadi kita harus gunakan primer, ya kan, dengan kode dengan cat dasar primer dengan menggunakan resist 78 itu ada standarnya, tetapi untuk ketebalan kita mengacu dengan permintaan dari customer. Nah, di sini kita menggunakan 75 mikron, ya. Untuk intermediate kita pakai tipe pengguat penguat primer, warnanya grey, ya. Untuk finish coat-nya penguat top coat light grey. Nah, ini kita harus paham dengan RAL, ya. Jadi RAL ini kode warna, dan untuk 75 mikron ini itu DFT, ya, dry film thickness. Jadi ketebalan dari cat tersebut. Jadi ini kodenya ini.
Untuk inspectionnya kita menggunakan tabel seperti ini. Kita buat dengan tabel seperti ini. Ya, jadi tabelnya sudah kita buat di sini. Jadi ini apa sebenarnya? ABCD ini kita setiap part kita harus sampling di 4 titik. Jadi titik 1, titik A, titik B, titik C, titik D. Jadi kita satu part kita harus sampling ke 4 titik ya. Jadi ini untuk primernya. Jadi totalnya dia harus lebih dari 75 mikron ya. Karena untuk cat dasarnya sendiri primer di sini 75 mikron. Untuk intermediate kita ada di 100 mikron ya. Tetapi di sini harus dijumlahkan 75 tambah 100. Artinya di sini untuk intermediate harus di atas 175 mikron. Untuk finish coat dia harus di atas 275 mikron ya. Jadi ABCD ini harus di atas 27 mikron. 275. Jadi artinya di sini kita juga tidak ngarang. Kita tidak input ini ngarang. Karena apa? Karena kita harus menggunakan pakai alkometer untuk ceknya. Jadi seperti ini. Nah, contohnya. Nah, ya. Jadi kita menggunakan seperti ini nih, alkometer namanya. Dan alkometer ini juga harus dikalibrasi. Kita harus kalibrasi ke suku Vindo untuk menghasilkan akurasi dari alat tersebut ya. Jadi nggak boleh sembarangan, kita harus menggunakan alkometer. Jadi kita cek ketebalannya benar-benar kalau bisa lebih, tidak boleh kurang ya, karena ini untuk aplikasinya mungkin ada di air laut atau di daerah asam ya. Oke, dan di sini kita banyak welding pun kita cek, meskipun dengan standar saja kita menggunakan liquid penetrant examination report. Jadi kalian juga harus mengetahui tabel report seperti ini, kalian harus buat, kalian harus paham. Jadi di sini untuk proses untuk penetrasinya itu penetran itu harus paham, mana removal, mana developer ya kan, mana clear, kalian harus tahu. Dan waktu untuk penetran time ini standarnya kita bikin di 15 menit ya. Jadi kita harus paham. Nanti ini memang belum saya isi, nanti applicable code material kita checklist di as welded ya kan. Kalau memang kalian habis hydrotest ya kalian checklist hydrotest, atau sebelumnya penggunaan surface preparationnya menggunakan apa, grinding juga boleh. Kalau memang grinding, checklist grinding. Jika mesin juga harus mesin ya. Water washable penetrant, post emulsifying penetrant, kalian harus paham ini ya. Ini benar-benar kita bikin benar dari nol untuk membuat tabel-tabelnya ini. Tetapi kalau untuk reference kodenya kita bisa cari, kita cek di standar SPPC tadi itu juga udah standar internasional, standar dunia, mereka merujuk menggunakan standar itu. Contoh kita cek ya. Oke, sekarang saya cek. Kita cek di sini ya. SSPC SP10 ya. Kita cek kalau kalian pengen cek ya. Kita cek di sini. Nah, di sini nih. SSPC SP10 near white metal blast cleaning nest number 2. Artinya dia itu membersihkan kerak besi itu hingga berwarna putih ya. Hingga berwarna putih. Nah, di sini jadi dia harus benar-benar putih. Jadi SSPC SP10 ini standarnya ya. Tuh.
tuh NACE, jadi standar NACE. Jadi sini white material cleaning. Oke, jadi tidak sembarangan kita untuk menentukan painting, itu juga kita harus mengetahui prosedurnya. Oke, kemudian kita balik. Nah, di sini kita udah, intinya kalian juga harus memahami ini, kita nggak boleh sembarangan kerja, kita harus tahu prosedur, kita harus tahu standar, dan untuk welding pun juga kita harus benar-benar tahu ya. Oke, dan kalian jangan berhenti belajar, karena ilmu itu tidak akan pernah bohong atau tidak pernah menjerumuskan kita selama ilmu itu benar. Nah, dan ilmu itu pasti akan membawa hasil, jangan lupa itu. Kalau kita tidak mau belajar, ya kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Oke. Nah, di sini untuk welding, standar welding pun juga kita nggak macam-macam yang ngelas, dia juga harus Direktoral Jenderal Minyak dan Gas Bumi, artinya harus migas untuk orang-orang yang welding, untuk yang mengelasnya ya. Jadi bukan pengelas yang kelas bengkel tralis, jadi kita harus benar-benar untuk sertifikat kita material juga kita harus meminta sertifikat ya. Untuk MSDS, material steel, material safety datasheetnya kita harus minta dari supplier yang mengeluarkannya. Jadi saya menggunakan material ASTM A36, jadi ekuivalen dengan SS400 dengan ketebalan 20 mili. Jadi di sini 21 mili. Jadi artinya kita harus benar-benar menggunakan dan ada COC-nya, yaitu Certificate of Origin ya. Masih banyak lagi untuk kita FAT-nya, Factory Accepted Test-nya ya kan, SAT-nya, Site Accepted Test-nya juga udah ada. Semuanya harus kita pelajari, harus kita adakan. Untuk katalognya pun juga kita harus benar-benar datasheet itu kita harus tampilkan, kita harus kasih jika kita mau mendapatkan project dari perusahaan-perusahaan besar sekelas Pertamina, sekelas Rekayasa Industri ya. Pernyataan garansi ya, kita garansi pun kita gunakan, kita buatkan di sini, kita juga menggunakannya ya. Kita juga harus bikin untuk sheetnya, kita bikin ini untuk paintingnya, katalognya ya. Untuk detail di sininya udah ada semua, kalian tinggal download dari mana kalian beli materialnya ya, catnya beli di mana. Jika Jotun ya gunakan Jotun, dan ini pun juga diketahui oleh perusahaan tersebut. Jadi kita beli bukan di warung-warung pinggiran ya, kita beli langsung dari perusahaan. Oke, itu saja mungkin informasi. Jadi kalian harus banyak belajar, saya juga masih banyak belajar ya. Jadi jika ada pertanyaan tinggalkan kolom komentar. Jika mau ada pembuatan dokumen jangan segan-segan tanyakan ke saya. Kalau bisa saya bantu ya saya bantu ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi masih banyak lagi yang kita pelajari. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.